Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin cerita soal topik minyak goreng dan campur oli mesin. Apakah efek minyak goreng dan oli mesin itu harus pakai uji kimia saja? Jadi ada bro yang penulis blogger dari channel Kupas Otomotif karena menganggap bahwa salah merepresentasikan data itu adalah normal. Bro-nya ini komen barengan juga dengan Bro Technospeed 1 ya. Bro Technospeed 1 ini awalnya minta minta uji minyak goreng ini diuji secara ilmiah. Awalnya juga minta di dyno dong, di dyno sampai bensinnya habis ya. Sesuatu yang ya menurut penulis kurang begitu relevan ya. Karena apa? Karena tanpa beban mesin dyno itu terlalu ringan. Karena kan cuma momentum, cuma roller ya. Nggak ada juga ceritanya orang gaspol terus-terusan di mesin dyno, nggak ada ya. Habis mentok RPM ya matikan karena nggak ada beban kecuali pakai mesin dyno yang ada hambatannya. Tapi kan ini ngomong mesin dyno biasa lah, rekomendasinya nggak masuk akal ya. Wes no problem, ngomong kritik terus kemudian ngomong saya melakukan uji lab. No problem di bagian itunya. Tapi kemudian dia ngomong bahwa dengan campuran 10% minyak goreng hasil oksidasi langsung meningkat, sulfur meningkat, kemudian oli langsung rusak. Angkanya sebut jadi 60. Begitu nyebut 60, penulis marah. Kenapa? Karena satu-satunya uji lab yang beredar selama ini yang angkanya 60 yang bersangkut paut dengan minyak goreng itu cuma ujinya turboman. Andi Hendarto. Dan ujinya dia itu bukan dilakukan di kendaraan. Cara ujinya adalah minyak goreng dipanasi tiap hari beberapa menit, kemudian selama sebulan ya, kemudian terus dicampurkan dengan oli kadaluarsa. Karena warna olinya coklatnya amit-amit. Padahal kalau oli-oli baru sekarang ini warnanya pasti bening ya. Itu pakai oli yang warnanya coklat banget. Bro Andi Hendarto ini tidak mengirimkan sampling oli mesinnya sendiri. Jadi oli mesin sama minyak goreng itu dicampur baru dikirim. Dicampur terus selama 4 hari dilakukan di treatment yang sama terus dikirim. Dia nggak melakukan perlakuan yang sama ke oli mesinnya. Jadi misalnya oli mesinnya dipanasi gitu ya, nggak melakukan itu. Dia tidak mengirimkan oli mesin yang belum dicampuri, nggak seperti itu. Pertanyaan besar, apakah hasil yang ada pada uji lab itu merupakan uji murni minyak goreng? Karena dia nggak mengirimkan minyak gorengnya sendiri, nggak mengirimkan oli mesinnya sendiri, dia cuma langsung campur gitu ya. Ya penulis maklum, dia nggak ada uang. Tapi yang penulis nggak maklum adalah ketika dia menganggap bahwa itu sudah representatif.
Kalau pingin membandingkan harusnya yang fair dong. Oli mesin ya dilakukan sama, minyak goreng yang dilakukan sama, terus kirim ke uji lab dua-duanya. Ini enggak, cuma satu tok terus diklaim, wah kalau pakai campur minyak goreng kayak gitu. Dia nganggap itu relevan. Sudah sama kayak uji mesin, karena ya mesin aja suhunya berapa gitu loh. Yang di mesin itu lebih panas daripada minyak goreng, daripada wajan. Terserah lah pendapatnya seperti itu ya. Tapi yang penulis paling nggak suka, paling pantang itu adalah ketika ada orang yang ya baru tahu ilmu oli, orang yang baru kenal pelumasan, orang yang baru tahu ada penelitian gitu ya, ada uji lab gitu ya, terus datang ke channel ngaku-ngaku telah melakukan uji oli ya, padahal bukan uji oli dia, tapi uji olinya Turboman atau Andi Hendarto itu. Terus diklaim bahwa itu adalah hasil dari mesin. Ada yang ngomong olinya campur oli mobil super atau apalah. Padahal oli yang dipakai itu adalah oli Petronas, oli HDEO, yang warna olinya amit-amit coklat ya. Olinya juga wadai wis kucel ya. Yang paling nggak suka adalah ketika mereka itu ngomong seakan-akan itu merupakan uji dari kendaraan. Ada sebelumnya ya, sopo itu Boras. Yang sebelumnya yang ya masih aktif di Seraya Motor. Oh padahal cuma ngomong gini-gini ini. Silahkan ngomong, silahkan share data. Yang penting yang jujur. Kalau itu hasilnya dari wajan ya bilang dari wajan lah. Jangan mengasankan seakan-akan itu dari kendaraan. Pakai ngomong, wah langsung oksidasinya naik sekian, langsung. Kok bisa? Cuma dicampur minyak goreng aja bisa langsung naik gitu. Ya enggak. Lawang yang ditunjukkan itu udah jelas. Minyak gorengnya dipanasi dulu sebulan. Kok pakai ngomong tiba-tiba oksidasinya segitu? Kan itu menipu ya. Orang yang menipu, penulis takut bakal membuat kekacauan, karena sebelumnya sudah ada penipu ya yang membuat kekacauan. Karena penulis sendiri termasuk jarang reply ya, kadang tiap sehari sekali, kadang sehari 2 kali ya. Itu sampai sempat bohongi orang banyak. Nah semenjak ada penipu yang seperti itu ya, yang pura-pura ngajari orang tapi ngajarinya ngawur, penulis putuskan blokir semua orang penipu. Jadi kata kuncinya adalah penipu. Dan khusus untuk yang bahas ngomong hasilnya dari Turboman, langsung instan blok tanpa tanya-tanya. Kalau dia dari awal ngomong, saya melakukan uji lab dari minyak goreng yang dipanasi di wajan, penulis nggak akan blokir, karena itu faktanya. Tapi ketika dia nggak cerita apa-apa ya, seakan-akan dia itu sudah menguji 10% minyak goreng di kendaraan, terus ngomong ujinya sampai sekian. Nah itu kan bohong, nggak ada kompromi, blokir. Nah penulis tahu, si bro-nya yang tadi itu baca juga postingannya Technospeed soal itu. Dia seakan meringankan gitu ya. Sorry, kalau dia membela penipu, ya jangan di channel penulis. Channel penulis bukan untuk tempat orang ngaku-ngaku uji di wajan sebagai uji di kendaraan. Kalau pingin bohongi orang, jangan di channel penulis. Dan setelah blokir itu mungkin ya mungkin kesannya cukup ringan gitu ya. Tapi setelah lihat komen dia yang pertama, penulis merasa bersyukur telah memblokir dia. Kenapa? Karena ternyata komen pertama itu isinya termasuk menghasut gitu loh. Ngasih informasi yang seakan-akan logis, padahal munafik ya. Munafik, betul-betul munafik. Yang dia omongkan apa? Dia ngomong bahwa kualitas oli mesin campur minyak goreng itu hanya bisa diuji secara kimia. Setelah diuji kimia, baru kita yakin bahwa efeknya itu bagus.
ini penipu beneran ya. Karena apa? Karena kebanyakan uji oli itu sifatnya fisika. Sifatnya fisika. Yang namanya gesekan itu fisika. Yang namanya apa jenenge? Pemanasan itu fisika. Yang namanya aus, deposit, apa maneh? Kompatibilitas seal, kekentalan. Itu kebanyakan uji fisika. Yang berubah secara kimia cuma sedikit. Ya kayak spas gitu, kayak apa jenenge? Unsur atomnya, apa sulfurnya, kandungan fosfornya. Itu kan cuma sedikit. Yang banyak uji-uji itu adalah uji fisika. Beberapa uji di API, American Petroleum Institute, itu kan dilakukan di mesin beneran kan ya. Mesin apa jenenge ya? V6 buatannya Ford kali ya, kalau nggak salah. Dilakukan di mesin Ford yang wis ditempeli macam-macam untuk mengetahui aus, suhu, dan seterusnya. Jadi ujinya uji fisika, bukan uji kimia. Uji kimia itu biasanya mengacu ke uji partikel. Dan ini penulis bilang apa ya? Munafik ya, munafik karena banyak uji oli penting yang tidak dilakukan oleh grup oli. Penulis ya sudah posting di sebelumnya ya, yaitu uji apa misalnya evaporation loss, uji HTHS, kinematic viscosity. Yang terutama itu adalah uji evaporation loss yang tarifnya 400.000. Kalau memang mereka niat uji oli, kenapa kok nggak melakukan evaporation loss, nggak melakukan uji itu? Padahal jelas ada ya, penulis lihat di 2 tempat ada menyediakan uji evaporation loss. Di ujinya yang dilakukan di PT Surveyor, ujinya Kompas TV yang dilakukan di PT Surveyor Indonesia, itu ada evaporation loss. Evaporation loss itu adalah sifat yang sangat penting untuk mengetahui apakah olinya itu cepat menguap atau enggak. Kenapa kok enggak dilakukan itu? Kenapa kok cuma uji partikel? Kenapa kok cuma hanya uji partikel saja terus kemudian disebut bisa menentukan kualitas oli? Kalau ya uji partikel itu bisa menentukan kualitas oli, kenapa kok pada kabur ketika ditanya oli rekomendasinya apa? Coba deh ke pakar-pakar oli gitu, tanya oli apa yang direkomendasikan. Kan seringnya diem, seringnya nggak ngomong. Mungkin nyebut merek tapi kebetulan dia salesnya itu. Ngomong bagusnya apa? Oh ini olinya PAO, oh olinya ini sintetik. Padahal ketika kita telusuri ke website resminya, contoh merek Liqui Moly yang penulis tahu-tahu jelas dipalsukan. Padahal di website resmi disebut olinya adalah high quality mineral. Oli mineral tulen, di website resmi ditulis mineral. Tapi di omongannya dia bisa jadi PAO, bisa jadi sintetik ester. Padahal website resmi ngomong mineral, omongannya dia jadi PAO sintetik ester. Tapi yang jelas lah ya, banyak yang nggak tahu rekomendasi oli mereka berdasar apa. Jadi ada yang nggak berani ngomong rekomendasi olinya, dan ketika ada yang punya rekomendasi oli, mereka nggak bisa sebutkan alasannya apa. Ngomongnya cuma saya pakai enak. Lah, pakai enak kan berarti cuma dasar feeling. Gitu juga masih tetap ngel uji lab yang paling bagus paling apa. Uji lab loh cuma uji partikel. Padahal yang namanya oli itu ujinya apa cuma satu. Untuk lulus American Petroleum Institute
Apa cuma satu uji oli aja cukup? Nah, bahkan di American Petroleum Institute mereka nggak pakai uji partikel, uji kimia yang sering di-share di grup-grup oli itu. Jadi yang biasa di-share di grup-grup oli itu adalah, oh kandungan zincnya sekian, oh kandungan kalsiumnya sekian, molinya sekian, boronnya sekian. Tapi mana ada persyaratan standar American Petroleum Institute yang mengharuskan zincnya itu harus sekian, yang mengharuskan molybdenumnya sekian, boronnya sekian? Nggak ada. Terus ngomong oli yang bagus itu oli yang sintetik, full sintetik. Padahal ya di American Petroleum Institute kita cari di dokumen resminya, nyari kata-kata sintetik itu setengah mati. Bahkan di dokumen 1509 penulis nggak menemukan kata-kata sintetik. Gitu mereka rekomendasi sintetik, dasarnya apa? Dasarnya omong kosong kan berarti. Nah sekarang soal uji yang bisa dilakukan itu hanyalah uji apa jenenge? Uji kimia. Kenapa bilang gitu? Karena untuk mematikan uji yang menggunakan pemanasan, uji yang menggunakan panggangan itu yang sering penulis lakukan. Jadi menurut mereka uji menggunakan pemanasan itu nggak valid. Dengan berbagai alasan, pura-pura nggak tahu bahwa di dokumen API American Petroleum Institute itu disebut jelas oli dipanasi di suhu 250 derajat selama 1 jam untuk mengetahui sifat penguapannya. Ada oli dipanasi itu 371 derajat untuk mengetahui kalau nggak salah oksidasinya. Mereka kenapa nggak nyebut itu? Makanya mereka cuma ngomong uji kimia, karena mereka pinginnya ya orang-orang itu mendasarkan menilai oli dari uji lab yang murahan. Uji partikel itu adalah uji lab yang murah ya. 150 ada katanya. Penulis pernah ditawari, ayo tak bayari uji pertama. Tentu ya, uji itu dilakukan bukan di lembaga yang terpercaya. Wis mbola opo. Bahkan ya kata Bro Aksanaria, channel tangan besi @automotive trend, pernah ada bukti bahwa yang namanya uji lab itu nggak valid. Jadi dikirim oli yang betul-betul sama, hasilnya bisa beda. Oli yang sama dikirim ke lembaga uji oli berbeda, hasilnya nggak sama. Kan aneh itu. Harusnya kan sama. Karena ya namanya resep misalnya, oh ini sekian ppm, ini sekian ppm, ini sekian ppm, kan harusnya sama. Tapi kok bisa beda? Dan lembaga uji oli yang katanya terpercaya di Indonesia cuma sedikit. Trakindo dan Traktor Indonesia kalau nggak salah ya, salah satunya. Mungkin PT Surveyor itu ya boleh juga lah. Kalau sekarang untuk sertifikasi SNI banyak yang menyediakan, tapi entah apakah bisa dipercaya juga. Padahal ya namanya uji pemanasan itu bisa betul-betul menunjukkan makna oli yang bagus, makna oli yang jelek. Ini kalau kita nggak punya duit ya, kalau punya duit ya silahkan lakukan uji yang namanya evaporation loss 400.000. Pastinya ada juga uji oksidasi. Boleh juga yang pakai copper corrosion itu. Atau tanyalah ke lembaga olinya, lembaga uji olinya. Uji apa yang bisa menguji oksidasinya oli? Siapkan dana piro
1,5 juta untuk setiap olinya, karena butuh juga untuk uji kekentalan dan lain-lain. Kalau mau uji minyak goreng ya sediakan dana 10 juta gitu. Untuk uji campuran minyak gorengnya, minyak goreng saya sendiri, oli mesinnya, oli mesin HDE, PCMO, motor, jas WMA, jas WMB. Siapkan itu dana 10 juta. Terus tanya coba, dan berharap ada yang berani jawab. Tanya ke grup oli-oli besar itu, oli rekomendasi mereka apa. Terus nanti kita bandingkan oli rekomendasi mana yang paling tahan, paling bagus dari hasil uji labnya, hasil uji evaporation loss, oksidasi, kestabilan kekentalan dan seterusnya. Yang penulis bikin mangkel itu apa? Lawang sama-sama nggak punya uang, sama-sama nggak punya modal, sama-sama dananya terbatas. Gitu kok nyombongkan uji oli yang nggak relevan. Emang uji partikel itu cocok tah untuk membedakan kualitas oli? Kalau misalnya memang cocok, kenapa kok lembaga API.org nggak pakai? Mereka itu pakai yang di mesin, yang di mana-mana gitu. Dan kenapa kok mereka yang menawarkan uji itu menghindari uji-uji yang seperti yang dilakukan API? Mengapa kok uji partikel dijadikan uji utama dan uji satu-satunya? Apa yang bikin mereka itu yakin bahwa uji partikel itu pasti menentukan kualitas oli? Karena di oli itu bukan cuma ada partikel toh, ada bahan dasar oli, ada additive viscosity index improver, ada aditif pour point depressant, yang pastinya bakal sulit kedeteksi oleh uji partikel. Mengagung-agungkan uji lab, tapi uji lab yang mereka lakukan hasilnya cuma yang murahan. Ya wes, orangnya seperti itu. Terus uji minyak goreng kok yang di wajan kok aku sebagai uji di mobil. Sorry, blokir. Karena takutnya nanti di suatu saat jadi orang yang nyebar-nyebar bohong. Karena ya kalau sudah modalnya nipu, nggak bakalan ada ilmu debat dengan orang tersebut. Kalau sudah modalnya nipu, nggak akan ada apa-apanya yang bisa kita dapatkan, nggak ada untungnya. Uji partikel juga mungkin bisa jadi ditawari yang sebenarnya ujinya nggak valid, labnya nggak terpercaya. Labnya tujuannya cuma cari uang dari orang-orang yang merasa uji partikel itu penting. Padahal ya, yang lebih penting kalau untuk soal oli, yang penulis temukan dari mencoba banyak oli, itu bukan partikelnya ya. Yang terutama adalah bahan oli. Ada yang cepat jadi hitam, ada yang cepat habis. Dua itu terutama kalau oli-oli sekarang. Dua itu yang kelemahan utama oli-oli sekarang. Kalau soal shear stability, nah itu lebih sulit. Tapi minim lah dari evaporation loss dan oksidasi yang terutama. Karena kan katanya, oli full sintetik itu lebih tahan oksidasi, lebih tahan penguapan. Ya buktikan dari situ. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.